Silakan Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Dan tentu sebagai seorang muslim yang bertakwa, sudah semestinya kita mensyukuri segala nikmat yang telah Allah limpahkan, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan bukti dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita pertama mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, menjadikan setiap nikmat yang datang kepada kita sebagai jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak ada yang kita cari di dalam kehidupan dunia ini kecuali ridha Allah. Dan tidak ada yang paling kita butuhkan untuk keselamatan kita kehidupan di dunia maupun di akhirat kecuali mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini satu-satunya nabi yang di akhir zaman dapat memberikan syafaat kepada umat manusia. Maka semoga kita semua menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita nggak bisa mengeklaim sepihak, ya. Kita mengatakan umatnya Nabi, kita harus membuktikannya dengan langkah nyata. Kita membuktikan bahwa memang betul-betul kita ini menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Batuk kayak, pilek sedikit Ustaz. oh, agak pindah Aman, sedikit. Ustaz. Memang lagi musim ya. Jadi di Bandung pun sekarang 2 hari terakhir itu dari siang sampai ke malam itu hujan. Kadang nggak berhenti sama sekali. Seperti itu. Mungkin di bulan ini ada sedikit perbedaan ya. Alhamdulillah Panasar ini sudah kembali berkumpul ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Jadi Bapak biasa ditemenin sama Ibu Uci, sekarang jadi pisah gini ya. Bapak sama Pak Nasar, Ibu Ucinya sendiri kayak gitu ya. Dan terus juga Ini ada padepan kok Ustaz, ada padepan. oh, oh, Ada padepan. Alhamdulillah. Baik, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah di kesempatan malam hari ini, kita akan membahas satu tema tentang berdamai dengan takdir. Karena sesungguhnya di balik masalah yang menimpa kita, di setiap takdir yang menimpa manusia, terdapat keinginannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang harus kita pahami, rukun iman yang keenam adalah apa? Iman kepada qadha dan juga qadar, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, beriman kepada takdir, jadi kalau kita nanti membahas qadha dan qadar, beriman kepada takdir ini merupakan satu kewajiban bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ya, Allah sudah mengetahui itu bahkan sebelum kita semua diciptakan.
Jadi dari sebelum bumi diciptakan, sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah tahu bahwa di tanggal 24 Oktober 2025 akan ada kajian IKC. Allah tahu, kayak gitu ya. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu dan itulah yang disebut dengan takdir, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang takdir, kita tidak sedang berbicara tentang apa-apa yang kita pilih dalam hidup itu berupa pasangan, tidak. Tapi sesungguhnya takdir itu adalah catatan ilmu Allah atas segala sesuatu. Baik yang terdapat pada manusia, yang terdapat pada hewan, terdapat pada seluruh benda-benda yang ada di alam semesta, itulah yang disebut dengan takdir. Ya, jadi takdir itu adalah catatan ilmu Allah atas segala sesuatu. Kalau kita menghafalkan salah satu dari Asmaul Husna, ada salah satu sifat Allah itu Maha Mengetahui. Maha Mengetahui terhadap apa-apa yang akan kita pilih di masa depan. Jadi sebetulnya sebelum kita mengucapkan doa, sebelum kita melakukan sesuatu, Allah sudah tahu itu semua. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus ada malaikat raqib dan juga malaikat atid ya? Yang senantiasa apa? Yang senantiasa menulis setiap amal kebaikan kita, begitupun menulis setiap amal keburukan kita, agar manusia itu nggak bisa mengelak lagi. Ya kan, kalau manusia kadang kalau dituduh sesuatu padahal dia mengerjakannya suka bertanya, mana buktinya? Kayak gitu. Makanya kenapa ada catatan biar tidak ada alasan lagi bagimu untuk apa? Mendustakan setiap apa yang pernah engkau kerjakan ketika hidup di dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun beriman kepada takdir itu berbeda dengan apa yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa rizki kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Ya. Kita tahu bahwa kesehatan kita itu pasti sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, apa yang kita imani dengan apa yang kita lakukan ini harus berbeda. Jadi, berbeda babnya iman kepada takdir dengan amal perbuatan manusia. Contoh begini, eh, kita nih, misalkan tidak bekerja, kira-kira dapat rezeki atau tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ini pertanyaannya mungkin cukup sulit gitu nanti dijawab. Kita tidak bekerja, kira-kira dapat rezeki atau tidak? Dapat. Dapat. Kayak gitu ya? Dapat Ustaz. Dapat. Kita Dapat. kita bekerja, dapat rezeki atau tidak? Dapat. Dapat juga, kayak gitu. Jadi lebih baik bekerja atau tidak? Lebih baik nggak kerja. Lebih baik nggak kerja kayak gitu. Nah begini, jadi sebetulnya rezeki itu sudah Allah takdirkan, ya. Jangan jauh-jauh. Coba kita berbicara tentang ini, apa namanya, ikan. Allah ciptakan di laut. Sedangkan sayuran Allah ciptakan di pegunungan. Tapi ketika itu sudah ditakdirkan, mereka semua akan bertemu di warteg. Ya, yang satu di laut, yang satu di di pegunungan. Tapi kalau sudah ditakdirkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan mereka di satu tempat. Begitupun mungkin ya, garam yang kita konsumsi hari ini mungkin berasal dari Samudra Atlantik. Dari ratusan tahun yang lalu terus geser 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 ke Indonesia gitu ya. Kemudian apa? Dipanen di pantai Indonesia, sampailah ke warung dekat rumah kita beli di sana. Kayak gitu ya. Andaikan mereka itu bisa berbicara kayak gitu ya, mereka itu pasti akan mengatakan ini garam merupakan takdir yang akan sampai kepada seseorang yang namanya Gifari. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
Takdir itu akan selalu punya cara, jalan untuk sampai kepada kita semua. Maka, sesungguhnya segala apa yang kita dapati dalam hidup hari ini, kayak gitu ya, itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak ada korelasinya antara usaha dengan hasil. Ya, sekali lagi, tidak ada korelasi antara usaha yang kita lakukan dengan hasil yang kita dapatkan. Betul tidak, Bapak Ibu? Enggak, pasti banyak yang nggak setuju dengan statement tersebut. Kenapa? Karena berpikirnya usaha itu akan berbanding lurus dengan hasilnya. Padahal secara realita tidak seperti itu. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Gini, kalau ya hasil yang kita dapatkan dari usaha kita tergantung seberapa capek pekerjaan kita, harusnya yang setiap hari menggayuh becaknya rezekinya lebih besar dibandingkan yang duduk di kantor, betul? Tapi faktanya bagaimana? Tidak. Kayak gitu ya. Atau misalkan, kalau ya, apa namanya? Kalau yang jam kerjanya lebih lama, rezekinya lebih banyak, harusnya yang paling gede rezekinya itu orang Madura. Kenapa? Orang Madura yang punya warung itu kan nggak pernah tutup 24 jam. Yang bahkan punya statement kalau hari kiamat pun buka tapi setengah hari. Ya, tapi bisa nggak warung Madura itu mengalahkan omset perusahaan-perusahaan besar yang mungkin kerjanya hanya 8 jam? Nggak bisa. Ya. Nah, maka sekali lagi urusan rezeki, urusan jodoh itu semua merupakan apa? Bagian dari misteri. Tuh, kalau kayak gitu, ya udah Ustaz, saya nggak usah kerja. Kerja itu adalah ibadah. Kalau kita nggak kerja, maka kita meninggalkan ibadah. Maka sesungguhnya kita harus merubah mindset yang kita miliki. Ya, dari yang tadinya bekerja untuk mendapatkan rezeki, kita bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yaitu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita belajar, kewajiban kita itu belajar. Kapan bisanya? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting apa? Kita sudah mengikhtiarkan yang terbaik untuk bisa belajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang jadi poin pembahasan dalam berdamai dengan takdir ini adalah satu pertanyaan mendasar dalam kehidupan. Jadi dasar pembahasannya itu adalah apakah manusia dipaksa untuk melakukan sesuatu ataukah dia diberikan kebebasan untuk memilih? Nah, menurut Bunda dan Bapak, kira-kira manusia itu diberikan Dikasih kebebasan, untuk memilih, Ustaz. oke, diberikan kebebasan ya. Kalau orang yang celaka itu diberikan kebebasan atau tidak? Ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya gimana nih? Orang kita nih sebagai manusia melakukan sesuatu tuh atas pilihan kita atau atas keterpaksaan. Kita tidak diberikan opsi pilihan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimaksud. Kebebasan apa yang keputusan Allah? Oke. Nah, maka kita akan mendapati realitas yang terjadi dalam kehidupan kita itu seperti ini. Nah, kalau kita cermati, ya, peristiwa yang terjadi di dunia ini, peristiwa yang menimpa manusia itu terbagi dua. Yang pertama, ada daerah yang dikuasai atau area yang dikuasai di bawah kontrol manusia. Manusia bisa memilih untuk melakukannya ataupun untuk meninggalkannya, untuk mengerjakannya ataupun tidak mengerjakannya. Contoh, seorang suami mencari nafkah atau tidak, gitu itu pilihan, betul tidak? Ya, dia bisa mencari nafkah ataupun tidak. Kita sebagai seorang Muslim
mau belajar atau tidak itu pilihan, ya. Nah, kita bangun pagi mau langsung buka HP atau langsung mengerjakan sholat tahajud, baca Quran, itu pun bagian dari pilihan. Betul? Tidak ada yang memaksa kita untuk mengerjakan hal itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada area yang pertama ini, area yang pilihan, apakah kita mau jadi anak berbakti atau anak durhaka, apakah kita mau jadi hamba yang bertakwa atau menjadi hamba yang durjana, durhaka sama durjana sama saja ya. Apakah kita mau jadi hamba yang taat atau jadi hamba yang durhaka, kayak gitu ya. Apakah kita mau jadi orang tua yang baik untuk keturunan kita atau tidak? Apakah kita mau berkata jujur atau bohong? Itu semua ada dalam kendali kita. Karena itu ada dalam kendali kita, ya, maka manusia ini akan dihisab atas perbuatannya. Contoh begini, tadi kan kita berbicara yang pertama iman kepada qadha dan juga qadar. Qadar itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Coba berpuluh-puluh tahun kita sudah Islam, tahu nggak qadar itu apa? Atau mungkin jadi hafalan saja. Ada yang tahu qadar? Takdir yang baik. Hmm? Takdir yang baik. Yang baik. Oke. Kalau bedanya dengan qadha? Bukan takdir yang nggak baik. Kayak gitu ya. Ada cocok logi di sana seperti itu. Oke. Qadha itu adalah khasiat yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Itu yang disebut dengan qadar. Ya, setiap khasiat yang Allah berikan. Contoh seperti ini. Allah memberikan khasiat kepada tubuh kita itu memiliki yang namanya apa namanya tuh hajatun udowiyah, kebutuhan jasmani, kebutuhan hidup. Kita butuh makan, butuh minum. Ya, itu bagian dari khasiat. Bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan makan dan minum kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa pisau bisa memotong? Karena pisaunya tajam, betul tidak? Betul? Kenapa api bisa membakar? Karena apinya panas, betul? Panas. Sebetulnya keliru. Kenapa? Karena pisau itu bisa memotong bukan karena pisaunya, tapi Allah berikan khasiat kepada pisau untuk bisa memotong. Ya, api bisa membakar itu bukan karena apinya, tapi karena Allah berikan khasiat kepada api untuk membakar. Maka sebagaimana kisah Nabi Ibrahim, ketika khasiat membakarnya Allah ambil dari api, maka api yang bergejolak tersebut menjadi dingin seperti itu. Ya. Nah, kita akan dimintai pertanggungjawaban nggak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kenapa air bisa memadamkan? Kenapa api bisa membakar? Kenapa pisau bisa memotong? Kira-kira kita dimintai pertanggungjawaban nggak sama Allah akan hal itu? Coba dimintai pertanggungjawaban tidak, Bapak Ibu? Tidak. Ya, kita nggak akan ditanya kenapa? Karena air bisa memadamkan, api bisa membakar, kayak gitu ya. Apalagi kayu bisa terbakar, pisau bisa memotong. Itu sudah bagian dari apa? Ketetapan Allah. Yang kita akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa kita gunakan khasiat tersebut. Ya, coba saya ingin bertanya, pisau tadi bisa memotong. Kalau kita gunakan khasiat pisau untuk memotong, kira-kira bernilai baik atau bernilai buruk? Tergantung yang dipotong jadi nilainya. Betul, tergantung yang dipotong. Misalkan Ibu Diah ya, pagi-pagi nyiapin apa? Motongin wortel, motongin kol, dimasukin ke terigu, dicampur, dijadikan gorengan buat suaminya.
itu motongnya bernilai pahala. Ada orang lain di sana menggunakan khasiat dari apa? Menggunakan khasiat dari pisau tersebut untuk memotong orang. Kira-kira bernilai pahala atau dosa? Dosa. Belum tentu, Oh, belum ya. tentu. Belum tentu. Kalau yang dipotong itu tangan ketika sedang kewajiban untuk potong tangan, kan bernilai pahala, kayak gitu ya. Bisa Oh iya, dipahami? betul. Nah, kita tadi makan. Kita makannya babi. Kira-kira baik atau dosa? Baik atau buruk? Buruk lah. Buruk, gitu ya. Kalau makannya nasi, baik atau buruk? Tergantung nasinya. Tergantung nasinya, masya Allah. Bapak Nasinya. udah mulai paham deh tempo pertanyaannya ya. Betul. Kalau nasinya punya tetangga ya buruk gitu. Kenapa? Ngambil tanpa izin. Ya Kayak kalau gitu ya. dikasih nggak apa-apa. Nah, kalau dikasih ya nggak apa-apa. Tapi kalau dapat ngegosok ya, itu nggak boleh kayak gitu ya. Nah, maka seorang muslim itu mindsetnya dia itu harus memiliki yang namanya standar dalam berbuat, ya, atau sering Ustadz katakan sebagai miqyasul amal, standar dalam beramal, kayak gitu ya, standar dalam beramal. Dan standar di dalam Islam itu jelas. Standar di dalam Islam itu bukan tentang apa yang baik dan buruk menurut masyarakat, bukan. Atau ini mah sudah lumrahnya seperti ini, kayak gitu ya. Bukan, tapi sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, termasuk juga sesuai dengan ijma sahabat yang terakhir sesuai dengan qiyas. Ya, jadi ada 4 sumber hukum Islam: Al-Quran, As-Sunnah, ijma sahabat, ya, dan juga qiyas yang terakhir. Nah, maka ayah bunda yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, tadi kita berbicara tentang hal yang pertama. Yang kedua, ada daerah yang tidak dikuasai oleh manusia. Kita dilahirkan di Indonesia, pilihan atau bukan Bapak Ibu? Kan kayak gitu ya. Takdir. Takdir, apa namanya itu? Itu dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini jadi laki-laki atau perempuan kayak gitu ya. Itu pun dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dari orang tua yang mana, itu pun dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada area yang tidak kita kuasai, kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kira-kira Allah adil atau tidak, Bapak Ibu? Adil? Hadir pastilah. Adil sekali, kayak gitu ya. Kenapa? Karena Allah hanya akan menghisap, akan memintai pertanggungjawaban kepada seorang manusia terhadap sesuatu yang dia bisa memilihnya. Tapi terhadap sesuatu yang dia tidak bisa memilih, maka Allah tidak akan hisap manusia akan hal tersebut. Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nah, coba Ustaz ingin bertanya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini angka berapa? 9 dibolak-balik. Coba, angka berapa? 6 dan 9. Angka 6 dan 9. Kayak gitu ya. Bisa lebih Sebetul, 9. oke, kayak gitu ya. Angka 6, 9. Tapi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu ya. Sebetulnya kita memandang ini angka 6 atau angka 9 itu tergantung dari sudut pandang kita, ya. Ya. Kalau memandangi dari sebelah ini, maka akan melihat angka 9 dulu, setelah itu baru angka 6, ya. Kalau dari yang atas, ini angka 9, ini angka 6 ya. Maksudnya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kadang kita itu berbicara ini takdir yang buruk, betul nggak? Kok saya mah dapat takdirnya buruk sih gitu ya? Kenapa Allah nggak adil ya kepada saya, tapi sedangkan kepada teman saya itu sangat adil kayak gitu. Nah maka pertanyaannya, sebetulnya ada nggak sih takdir buruk itu? Nggak ada lah. Ya, takdir buruk itu bisa jadi ada kayak gitu ya.
Tapi sesungguhnya begini, kadang manusia yang terlalu cepat menilai bahwa takdir tersebut itu buruk, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara kita dengan Allah, Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, betul? Sedangkan kita nggak mengetahuinya. Contoh sederhana yang sering kami ceritakan. Ketika penerbangan pertama pesawat Sukhoi, ya, banyak orang yang diundang, namun orang undangannya itu banyak yang berhalangan. Tiba-tiba terjebak macet, ya, ada yang tiba-tiba ada urusan harus pulang ke kampungnya, kayak gitu ya. Sehingga ada beberapa orang yang harusnya dijadwalkan naik naik pesawat Sukhoi tersebut menjadi tidak jadi. Awalnya mereka menyesal tidak, Bapak Ibu? Menyesal sekali gitu ya. Ini kenapa udah berangkat lebih awal tapi malah kejebak macet. Awalnya mereka menganggap ini kok buruk banget. Padahal saya suatu kehormatan bisa hadir di acara penerbangan pesawat. Akan tetapi beberapa menit dari kejadian tersebut terdengar kabar bahwa pesawat Sukhoi itu menabrak apa? Gunung gunung salak. Maka yang tadinya mereka anggap baik kayak gitu ya, pada akhirnya yang tadinya mereka anggap buruk, pada akhirnya mereka bersyukur itu cara Allah untuk menyelamatkan mereka. Maka Ustaz itu ingin selalu menanamkan satu pemahaman bahwa jangan terlalu cepat dalam menilai takdir Allah. Karena boleh jadi gini, Allah mengirimkan satu musibah kepada kita untuk menghindari dari musibah yang lebih besar. Ya, Allah memberikan kepada kita satu ujian untuk menghindari dari ujian yang lebih berat. Ya, Allah itu nggak pernah kekurangan cara untuk menolong hambanya. Allah itu nggak pernah kekurangan cara untuk memenangkan hambanya. Contoh sederhana, kalau kita kembali buka di dalam kisah dalam Al-Quran tentang tentang Nabi Daud yang membunuh Jalut. Bapak Ibu, Jalut itu adalah sosok orang yang besar, raksasa di zaman dulu. Kalau misalkan ada pedang disabetkan ke kulitnya Jalut, pedangnya yang potong. Bapak Ibu tahu tidak? Pada akhirnya Jalut mati karena apa? Coba ada yang tahu? Akhirnya Jalut mati karena apa? Kenapa ini? Aku nggak rasa artinya. Ya, nggak tahu kok tanya saya Ustaz. Ya, gitu ya. Coba Jalut matinya itu karena batu kecil, ya, sama ketapel, sama pedang nggak mampu, tapi atas izin Allah matinya karena batu ketapel yang nggak terlalu besar. Matinya karena itu, ya. Nah maka Allah itu nggak pernah kekurangan cara untuk menolong hambanya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala selalu ingat bahwa dalam takdir yang Allah berikan kepada kita, Allah itu sebaik-baiknya pemilik rencana. Contoh, dulu Korun itu jangan kita anggap dari awal jadi hamba yang ingkar, tidak. Korun, ketika Korun itu masih miskin, Korun itu pengikutnya Nabi Musa yang setia, sangat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Korun diberikan ujian oleh Allah berupa kekayaan, itulah yang menjadikan Korun menjadi pribadi yang bakhil. Ya, nah, tapi kan kalau ayah ibu mah berbeda. Allah berikan kekayaan kepada ayah ibu, menjadikan ayah ibu semakin bertakwa kepada Allah. Maka pantas kalau ada orang yang memang layak diuji dengan kekayaan, ada memang orang yang pantas diuji dengan apa? Kesederhanaan. Memang ada di antara kita yang layak diuji sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Tapi ada juga yang memang layaknya diuji sebagaimana Bilal bin Rabah. Tinggal tanya kepada diri kita. Saya ingat banget pernah nanya ke ibu. Ibu pernah dulu banget. Ibu lebih suka lapang apa lebih suka sempit? Kayak gitu ya. Lapang Ustaz gitu.
Kalau saya lapang rezekinya, banyak yang bisa saya lakukan, banyak yang bisa saya berikan kayak gitu ya. Nah, maka jawabannya Pak sederhana. Pantas kalau Allah memberikan ujian seperti itu kepada ibu uji. Kayak gitu. Jadi begini, Allah itu paling tahu mana yang terbaik buat kita. Ya, contoh seperti ini. Yang paling tahu Pak Nasar siapa? Pasti istrinya. Tapi sebelum menikah, yang paling tahu Pak Nasar siapa? Orang tuanya, gitu. Ya gitu ya. Termasuk yang paling tahu Bapak, pasti anak-anaknya, istrinya, dan juga orang tuanya. Kayak gitu. Nah, maka yang menciptakan kita siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling tahu tentang apa yang diciptakan, pastilah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kita mengatakan, ini kenapa kok syariat Allah itu nggak adil ya? Ya, kenapa syariat Allah nggak adil? Ini laki-laki kalau ketika pembagian waris dapatnya segini satu, sedangkan perempuan setengahnya, contohnya. Kenapa nggak adil? Kayak gitu. Allah yang paling tahu mana yang terbaik bagi manusia. Ada kalanya mungkin menurut manusia itu buruk. Tapi kalau kata Allah itu baik, maka sesungguhnya di balik perbuatan tersebut terdapat banyak kebaikan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ingat di dalam Quran surah Al-Mudatsir ayat 38, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan. Coba Ustaz mau tanya, Bapak Ibu baca Qurannya sudah lancar atau belum? Insya Allah. Belum. Gimana? Baca Qurannya sudah lancar atau belum? Belum. Belum. Mindsetnya gini, ya udah. Yang penting nanti apa namanya? Nanti keturunan kita yang bacaan Qurannya lancar, betul tidak Bapak Ibu? Insya Allah. Ya, Amin. insya Allah. Insya Allah. Nah, itu mindset yang salah. Kayak gitu ya. Oh, saya apa namanya tuh nggak apa-apa Ustadz, saya mah jarang tahajud. Yang penting nanti ya keturunan saya yang ahli tahajud. Anak kita akan ditanya dirinya sendiri. Lah kita pun akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Seringkali, udahlah yang penting keturunan kita bisa lancar baca Qur'annya. Itu dalih agar kita tidak memulai sesuatu. Betul tidak? Nanti suami istri di akhirat itu nggak ada. Jadi gini, nanti Pak Nasar sama Ibu Uci ketika dibangkitkan di akhirat, Pak Nasar nggak akan bertanya di mana Humairaku, gitu ya. Kayak gitu ya Bapak ya. Di mana istriku, gak? Semua akan fokus kepada dirinya masing-masing. Nggak akan dicari. Di akhirat nanti, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, suami akan lupa sama istrinya. Istri lupa sama suaminya. Ya, orang tua lupa sama anaknya, anaknya lupa sama orang tuanya. Yang mereka pikirkan apa? Yang mereka pikirkan hanya satu. Ya, yang mereka pikirkan hanya satu, bagaimana cara saya menghadapi Yaumul Jaza ini, hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sandarkan kewajiban kita kepada orang lain. Ya udahlah, yang penting dia sudah bisa. Kayak gitu ya. Atau ada mindset akan ini, yang terpenting di salah satu anggota keluarga harus ada yang ahli ibadah. Ya, harus ada yang paham agama. Paham agama itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Kayak gitu. Nah, maka coba perhatikan ayat ini. Kullu nafsin, setiap jiwa. Nggak dikatakan setiap kepala keluarga, enggak. Nggak dikatakan setiap orang tua, enggak. Nggak dikatakan setiap kakek, tidak. Tapi kullu nafsin, setiap jiwa, setiap manusia, bima kasabat rahina, bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia kerjakan. Maka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beramal, coba Ustaz ingin bertanya. Kita kalau beramal
lebih dulu beramal atau berpikir dulu? Kita kalau mau berbicara, lebih dulu bicara atau berpikir dulu? Mikir dulu, Ustaz. Berpikir dulu kayak gitu ya, alhamdulillah. Karena banyak orang bicara dulu baru berpikir. Mikir aja. Ya, ada juga orang yang beramal dulu baru berpikir. Harusnya kembali, berpikir dulu baru beramal. Dulu ya, ada salah seorang sahabat yang meminta izin kepada Khalifah Umar untuk berdagang di Madinah, berdagang di pasar Madinah. Terus Khalifah Umar bertanya, kamu sudah paham fikih muamalah belum? Ya, belum. Sambil ini aja, mungkin kalau bahasa kitanya, nanti saja learning by doing. Ya, belajar sambil praktek. Apa yang Khalifah Umar katakan? Nggak boleh kok jualan di sini. Siapa saja yang berjualan tidak paham fikih muamalah, maka pasti akan terjerumus ke dalam riba. Ya, contoh apa namanya? Sekarang itu kan yang lagi sangat naik harganya harga emas ya Bapak Ibu ya. Nah, tentang berbicara tentang emas. Emas itu kan bagian dari apa? Emas itu bagian dari barang ini, barang ribawi. Emas, kemudian apa lagi? Kurma, kayak gitu ya, itu bagian dari barang ribawi. Dan dalam Islam, nggak boleh transaksinya itu secara tidak langsung, harus kontan. Jadi nggak bisa kita beli emas secara online, kayak gitu, itu nggak bisa. Kita beli apa lagi? Tadi emas secara online, kurma secara online, kayak gitu. Tapi harus langsung, offline. Kalau mau secara online, harus ada pihak ketiga. Sebagai apa? Dan kita gaji pihak ketiga, yang itulah disebut dalam akar itu wakalah bil ujrah. Ya, kadang kita dengan kebetulan ngapain harus ngantri beli emas, masih mendingan beli online, duduk santai nyampe rumah, betul nggak? Nah, kita nggak boleh seperti itu. Maksudnya apa? Kita harus bertanya dulu, berpikir dulu, ini tuh kira-kira boleh atau boleh atau tidak, sesuai dengan syariat ataukah tidak, seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, eh, ketika Allah menakdirkan suatu ujian kepada kita, menakdirkan suatu peringatan kepada kita, ya, pasti kita mungkin pernah bertanya Bapak Ibu, kalau Allah itu cinta kepada hambanya, kenapa sih Allah memberikan ujian? Betul nggak? Ya, kalau Allah itu betul cinta kepada hambanya, ngapain sih Allah itu memberikan ujian? Tapi sebetulnya Bapak Ibu, ada satu fakta yang nggak bisa kita ingkari. Setiap Allah akan memberikan satu ujian, sebelumnya Allah sudah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita. Jadi, nggak datang kepada kita satu ujian sebelum Allah berikan nikmat yang berlimpah sebelum datang ujian tersebut. Coba saya ingin bertanya, lebih banyak waktu sehat kita atau waktu sakit kita, Bapak Ibu? Waktu waktu sehat kita kayak gitu, tapi ketika sakit merasa tersakiti, ya Allah, kenapa Engkau berikan takdir seperti ini kepada kami, ya Allah, gitu. Padahal sakitnya baru 2 hari, sehatnya udah berapa tahun, ya. Nah maka dari itu, Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan ada ya baru sakit 1 hari, gitu ya. Ya Allah, kenapa sakitnya seperti ini, ya Allah, kayak gitu. Makanya dulu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu pernah malu. Ketika sakit disuruh periksa ke tabib itu pernah malu. Kenapa? Aku tuh sudah dapat nikmat sehat itu lama. Masa baru diuji sakit, kayak gitu ya. Baru diuji sakit aku sudah mengeluh. Ya. Nah maka dari itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, apa? Setiap kita sesungguhnya mendapatkan berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan takdirnya kepada kita terhadap sesuatu yang mungkin kita sukai ataupun sebaliknya sesuatu yang tidak kita sukai, maka baik itu kita sukai ataupun tidak, itu bagian dari ujian. Kalau Allah memberikan kepada kita sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai, Allah ingin tahu seberapa besar rasa syukur kita.
Tapi kalau Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai, Allah ingin tahu seberapa luas sabarnya kita. Ya, maka dalilnya dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira mereka hanya akan dibiarkan ya dengan berkata kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Coba Bapak Ibu ada yang sudah paham ilmu tajwid? Sudah kayak gitu ya, contoh gitu ya sudah. Saya yakin sudah semua. Ya udah, kalau untuk membuktikan harus ada ujian kayak gitu ya. Misalkan Ibu dia makhraj huruf dal di mana? Nah, tadi katanya mengatakan sudah contoh gitu ya. Ternyata Pak nggak tahu, kan nanti kelihatan di situ, betul? Kita mengatakan ya Allah kami beriman kepadamu, ya Allah kami cinta kepadamu ya Allah. Ya, kami cinta kepadamu ya Allah. Tapi apa? Nggak ada pembuktian apa-apa. Mohon maaf, bullshit. Kayak gitu ya. Harus dibuktikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhananya begini. Sekarang itu kan sedang viral ya lagunya Rizky Febian tentang apa? Kalau ada 9 nyawa kayak gitu ya. Oh, diupload bareng pasangannya gitu ya. Sama suaminya, sama orang tuanya. Kalau ada 9 nyawa sama kamu aja kayak gitu ya. Nah, sebetulnya sebelum rilis lagu itu, dulu ada perkataan yang lebih dahsyat. Ada seorang anak yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia terkenal sangat berbakti kepada ibunya. Namun, ketika ibunya masuk ke dalam Islam, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam, ibunya nggak suka. Maka ibunya mengancam, kalau engkau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, aku akan berhenti makan dan minum sampai aku mati. Coba bayangkan. Ibunya menyangka kelemahan anaknya adalah ibunya. Tapi apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibundaku, andaikan engkau memiliki 100 nyawa sekalipun. Bayangkan. Bukan 9 nyawa lagi. Lebih dari nyawa kucing. 100 nyawa. Kayak gitu ya. Tidak akan pernah aku kembali kepada agama nenek moyangku. Itu menunjukkan apa? Kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada seluruh makhluknya. Ya, kita memang cinta kepada pasangan kita cinta kepada anak kita cinta kepada orang tua kita. Tapi kalau kecintaan kepada mereka membuat kita jauh dari Allah, maka yang paling utama dibanding itu semua adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya harus di atas kecintaan kepada siapapun. Bunda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang tahu nggak kenapa perang yang paling berat itu perang Badar? Jawabannya, karena pada perang Badar Bapak Ibu, itu nggak sekedar perang, tapi reunian. Bapak Ibu kalau lagi reunian kira-kira senang atau tidak? Kemarin Bapak lagi reunian di Bandung ya Bapak ya? Jadi Bapak reunian guru ya? Reunian guru di Bandung. Kayak gitu ya? Gimana Bapak? Senang? Pasti ketemu sama teman-teman gitu ya? Nah, maka Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada senangnya, ada sedihnya, ada terharunya. Masya Allah kayak gitu ya. Ada senang, ada sedih. Nah, bayangkan perang Badar itu menjadi perang yang berat. Kenapa? Karena reuniannya di medan perang. Kebayang nggak sih, Bapak Ibu, suami sama istri ketemu di medan perang sebagai musuh? Apa perasaannya? Ayah sama anak, ya, ketemu di medan perang sebagai musuh. Masuk. Ayahnya lari ketika dikejar sama anaknya. Anaknya terus ngedeketin, pengen ngebunuh ayahnya, coba bayangkan. Ya, ketemu paman, ketemu kakek di medan perang. Itu sesuatu banget. Itulah mengapa orang-orang yang berperang di medan Badar itu Allah jamin dengan surga. Kenapa? Mereka berhasil melewati ujian yang berat tersebut.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kita sudah lulus belum menghadapi ujian untuk cintaan kita kepada Allah? Sudah lulus atau belum Bapak Ibu? Sudah seberapa banyak bekal kita untuk ke kampung akhirat kita ya? Ya, jadi gini, kita saja membangun rumah untuk kehidupan dunia kita. Maka jangan pula lupa untuk membangun rumah tabungan kita di akhirat. Ya, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kayak gitu ya. Ini terakhir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi gitu ya. Kan tadi mungkin kita menyangka gini, kalau Allah itu cinta kepada kita, Allah itu sayang kepada kita, kenapa sih Allah memberikan ujian? Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makna di balik setiap ujian yang Allah berikan kepada kita adalah apa? Idza aradallahu bi'abdihil khair, jika Allah menginginkan kebaikan pada hambanya, ajjalalahul uqubata fid dunya. Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Allah kan tahu masa depan ya. Kadang gini loh. Ya Allah, kenapa sih saya itu dapat ujian tuh kok banyak-banyak banget? Allah tahu pahala kita dikit. Pahala kita belum mampu memasukkan kita ke dalam surga. Maka Allah berikan ujian agar dari ujian tersebut kita mendapatkan pahala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba orang yang melahirkan dengan cara yang halal dari suaminya dengan hasil perzinahan itu beda Bapak Ibu. Orang yang hasil zina itu lahirannya gampang, nggak perlu bidan. Ada yang ngelahirin di hutan, keluarnya gampang ya. Ada yang ngelahirin di kamar mandi, keluarnya gampang gitu. Tapi orang yang halal gitu ya lahirannya butuh dokter, sakitnya luar biasa, dioperasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu apa? Jadi orang yang melahirkan dari itu hubungan terlarang, Allah nggak berikan rasa sakit kepada dia, sehingga nggak ada pahalanya di situ. dosa. Ya. Nah, termasuk juga begini. Mungkin kita pernah bertanya, kok ini katanya Ustadz, ini katanya orang beriman, kok kelihatan pas matinya kayak kesakitan banget gitu. Tapi ini ada orang kafir kok matinya kok senyum gitu. Apakah ini tandanya orang kafir tersebut matinya husnul khotimah? Padahal tidak, Bapak Ibu yang dibilang Allah gini. Perbedaan kita sama orang kafir itu salah satunya Bapak Ibu. Orang kafir ketika melakukan kebaikan, maka balasannya semuanya akan Allah balas secara kontan di dunia. Sedangkan orang muslim itu balasannya nanti di akhirat. Kalau kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita pernah lakukan di dunia, itu bonus bukan balasan. Baru DP bonusnya aja itu. Kenapa? Balasannya nanti di akhirat. Makanya Bapak Ibu yang dibilang Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ketika Allah meringankan sakaratul maut dari orang kafir, itu balasan atas kebaikan yang sudah dia kerjakan di dunia. Ya, biar nanti di akhirat orang kafir itu nggak bertanya, mana amalan kebaikan saya ya Allah? Allah akan katakan, sudah kubalas itu semua di dunia. Nah, maka kenapa kadang ada orang muslim yang di akhir hayatnya ketika sakaratul maut sakitnya luar biasa, boleh jadi di waktu itu Allah sudah menimbang, ini pahalanya belum cukup, dosanya masih banyak, berikan ujian yang berat kepada dia. Kenapa? Ketika dia ikhlas, ketika dia ridho, maka itulah yang akan menggugurkan dosa-dosanya dan akan mendapatkan pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan di kajian kita pada malam hari ini, seringkali di dalam sakitnya kita, di dalam kesulitan yang Allah timpakan kepada kita, ada rencana yang Allah rencanakan terbaik untuk kehidupan kita di depan. Ya? Dan maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak loh yang datang kepada kami curhat, Ustaz, saya itu mulai rajin sholat ketika saya ditinggal oleh anak saya yang masih kecil. Ada yang kayak gitu. Saya itu baru berhijrah ketika ditinggal sama orang tua saya baru sadar. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz pernah membaca kisahnya Ustaz Hari Mukti.
Bapak Ibu tahu Hari Mukti yang dulu mantan apa? Rock, penyanyi rock ya kayak gitu ya. Nah, rocker kayak gitu ya. Beliau itu titik berubah gini. Beliau tuh banyak banget tuh uangnya. Ustaz pernah ketemu dengan beliau karena apa saudaranya tuh masih teman sama kami gitu di Bandung. Ketemu sama beliau itu titik berubahnya itu adalah ketika beliau itu dulu punya banyak uang, beliau selalu foya-foya dan lain sebagainya. Terus di satu titik ibunya sakit dan dia udah habis uangnya, nggak mampu memberikan obat buat ibunya. Disitulah titik balik beliau. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jadi dari sesuatu yang paling menyakitkan dalam kehidupan kita, sesuatu yang paling menyulitkan dalam kehidupan kita, justru disitulah terdapat titik balik kita untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang Allah ridhoi kepada kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadikan kita semakin taat kepada Allah dan membangkitkan kita semua bagian dari hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Nasar atau Ibu Uci, tafadhol. Baca jadi. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Aku mau tanya Mbak Uci. Ya Mbak Wiwi. Pak Ustadz, Iya, mohon maaf tadi saya datang terlambat ke Zoom-nya. Jadi ikutnya cuma sepotong. Saya mau tanya ini Pak Ustadz, tadi sempat disinggung terkait apa namanya kalau beli itu online itu tidak melulu jadi baik, bahkan hukumnya jadi riba. Contohnya emas, kurma, seperti itu. iya. Nah, eh, tadi Pak Ustadz bilang makanya cari tahu dulu, jangan langsung beli gitu. Hukumnya itu halal atau baik atau buruk seperti itu. Iya, Pertanyaan saya, enggak tadi Pak Ustadz bilang kecuali kalau ada pihak ketiga. Jadi kalau iya. online itu nggak jadinya riba kecuali kalau ada pihak ketiga. Nah, pertanyaan saya kalau emas digital kan ada pihak ketiga juga, ada platform. Itu fungsinya platform itu sebagai pihak ketiga atau bukan ya Pak Ustadz? Oke, itu bukan pihak ketiga. Maka Oh, baik. apa dalam fikihnya, jadi dalam jual beli barang ribawi itu harus yadan biyadin, harus kontan, Oke. kita terima langsung itu barangnya, kayak gitu. Maka Hmm. sebetulnya nggak bisa kalau misalkan menggunakan emas digital, kayak Ah, gitu. Jadi memang harus emas fisik. eh kita beli emas boleh dimanapun, mau di Pegadaian boleh, kayak gitu ya, atau misalkan Ustadz apa namanya itu menjelaskan tadi contohnya emas itu karena banyak pertanyaan yang masuk tentang itu. Kan sekarang sedang marak-maraknya investasi tentang emas ya Bapak Ibu ya. Walaupun Ustaz juga ya. nggak terlalu mengikuti perkembangan hari ini emas berapa kayak gitu. Kayak gitu. Nah mungkin kan kalau bunda-bunda solihah yang udah biasa berinvestasi pasti melihat tuh, "Ih, ini naiknya besar banget kayak gitu ya, ini turunnya besar banget kayak gitu." Contoh seperti itu. Nah maka apa namanya, emas itu lebih baik kita simpan, yaitu emas itu kita simpan dan ketika beli secara kontan langsung, fisiknya ada, kayak gitu ya, fisiknya ada. Jadi nggak bisa kita itu mencicil emas gitu dengan cicilan murah kayak gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi ada yang kita bayarkan, ada yang kita dapatkan. Itu dalam jual transaksi emas itu harus seperti itu dia. Baik, terima kasih. Terus jadi yang dimaksud pihak ketiga di sini gimana Pak Ustadz? Tokonya Jadi gitu gini, atau gimana? pihak ketiga itu, jadi sebetulnya gini, ketika ada pihak ketiga, kita tuh belinya nggak online loh. Jadi yang melakukan, jadi gini, pihak ketiga itu adalah tadi ada yang Ustaz sebutkan sebagai wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu gini, Ibu Uci apa namanya itu, Ibu Luci lagi misalkan di Jogja, Ibu
Kalau makanan Jogja itu apa yang terkenal ya? Bakpia. Bakpia gitu ya contohnya. Gudeg juga gudeg. Gudeg kayak gitu. Kalau gudeg mungkin tadi asem kalau di bawah ya. Ya, kecuali gudeg kering gitu ya. Bu Uci, saya nitip bakpia ya kayak gitu. Nanti ini ujroh. Kalau sekarang mah istilahnya jasa titip lah. Nah, sederhananya seperti itu. Kayak gitu ya. Nih saya nanti buat Ibu Ucinya segini seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan wakalah bil ujroh. Jadi yang melakukan transaksinya itu adalah orang yang kita minta bertransaksi langsung dengan penjualnya. Nah, seperti Baik, itu. baik. Nah, nanti beda lagi ketika ketika emas tersebut nanti dikirimkan melalui paket ke rumah kita, udah terjadi akad kan sebelumnya kayak gitu. Terjadi akad dengan penjual beli emasnya itu mah hanya mengantarkan bentuknya, mengantarkan barang tersebut ke rumah kita. Seperti itu. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Oh, ini ada dari Ibu Dawini. Tafadhal Ibu Dawini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nih ada yang mau tanyakan di Jakarta itu kan sering banyak kejadian yang bunuh diri gitu ya. Saya kadang suka bertanya gitu dalam hati, dia memang apakah dia muslim atau bukan gitu kan. Itu bagaimana gitu kan, apakah itu sebagai takdir kehidupannya, terus kalau yang melakukannya itu misal di saudara kita misalnya kayak gitu, itu kayak gimana kalau cerita Islam. Yang keduanya boleh satu lagi ya, kan Allah itu kalau dari Nabi Adam gitu kan diciptakan tidak ada orang tuanya gitu. Terus kita misal mendapatkan anak yang sudah dititipkan oleh Allah gitu ya. Tapi kita sudah mendidik, sudah membimbingnya menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi ternyata apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan. Gimana itu? Jadi istilahnya disekolahkan di pesantren, tapi akhlaknya, adabnya tuh kurang baik gitu. Itu gimana gitu? Secara Islamnya? Ya, gitu aja. Makasih. Sama-sama. Bismillah ya, sahabat Quran yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama terkait fakta fenomena di Jakarta itu banyak sekali yang bunuh diri. Pertanyaan ini juga pernah sampai kepada guru kami. Dan guru kami itu sedang membangun salah satu masjid di Jepang. Yang mana kita tahu di Jepang itu, Bapak Ibu, ada satu jembatan yang itu dijadikan tempat bunuh diri bagi orang-orang. Kayak gitu ya. Dan mereka itu bunuh diri bukan karena kekurangan, bukan. Tapi kenapa? Karena nggak punya tujuan hidup. Bagi seorang muslim, dia sadar bahwa ketika dia wafat, ketika dia meninggal, kayak gitu ya, itulah awal dari segalanya. Tapi orang yang tidak percaya akan hari akhirat, dia menganggap itu adalah akhir dari segalanya, kayak gitu ya. Nah, maka mereka yang tidak mempercayai akan adanya hari akhirat, mereka itu akan menganggap bahwa mati adalah solusi. Padahal tidak, karena setelah kematian pun akan ada kehidupan kembali. Ya. Nah, apakah itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begini harus kita pahami. Takdir Allah itu adalah catatan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi sampai akhir zaman. Itu takdirnya Allah. Maka apakah itu bagian masuk ke dalam takdirnya Allah, tercatat di dalam takdirnya Allah, tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz, bahwa orang tersebut memilih untuk membunuh dirinya dengan cara bunuh diri. Ya. Nah, maka adapun dia bunuh diri atau tidak itu kan pilihan, ya. Kalau dia matinya itu takdir. Betul? Tapi dia mau bunuh diri atau tidak, itu adalah pilihan. Maka dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kenapa memilih untuk melakukan bunuh diri. Seperti itu. Nah, adapun yang kedua, nah ini ada satu metode begini. Kalau misalkan istrinya berdosa melakukan maksiat, suami juga dapat dosanya. Betul? Betul tidak Bapak Ibu?
Betul. Betul. Serius. Dalilnya mana? Kayak gitu ya. Coba sebutkan dalilnya. Kan suami kepala keluarga. Suami kepala keluarga. Rasul juga kepala agama. Berarti kalau kita maksiat sampai dong ke Rasul. Oh iya juga ya. Begini, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu pemahaman yang sangat keliru sebetulnya. Namun dinormalisasi hingga pada akhirnya ada juga ungkapan gini, uang suami, uang istri, uang istri, uang istri, gitu ya. Atau misalnya apa? Suami berdosa ditanggung suami, istri berdosa suami juga dapat, kayak gitu dosanya. Apakah itu betul? Bisa dibetul, bisa salah, tapi secara umum itu salah. Tadi ayatnya kullu nafsin bima kasabat rahina. Kita itu akan dihisab jiwa kita masing-masing. Nggak disangkut pautkan dengan orang lain. Orang lain akan bertanggung jawab jiwanya sendiri. Nah, maka sebetulnya Ustaz nggak mengatakan salah ya ketika istri itu melakukan maksiat, suaminya itu dapat dosa, tapi ada catatan yang terlewat di sana. Kalau suaminya tidak mengajari agama kepada istrinya, suaminya tidak menegur ketika istrinya melakukan kemaksiatan, baru suaminya dapat dosanya. Misalkan Pak Nasar sama Ibu Uci mau keluar rumah, gitu ya. Ibu Uci ternyata tangannya kependekan, masih kelihatan auratnya. Terus kata Pak Nasar, itu pakai tangan panjang, ditutup auratnya, kayak gitu ya. Nah, Pak Nasar dapat pahalanya. Tapi kalau misalkan Pak Nasar tahu dan nggak mencegahnya, kayak gitu ya, dapat juga dosanya. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Termasuk juga dengan anak-anak kita, gitu ya. Nabi Nuh mendakwahi anaknya, mendakwahi istrinya, mendakwahi kaum itu bukan dalam waktu yang sebentar, Bapak Ibu. 950 tahun. Berapa abad? 950 tahun, Bapak Ibu? 9 abad setengah. Coba. Ada nggak Bapak Ibu yang sabar ngedakwahin orang sampai 9 abad setengah? Seminggu aja ngedakwahin, nggak rubah-rubah, udah kesal, Ustaz. Kayaknya pengennya udahlah jangan dakwah lagi, lempar aja pakai air gitu ya. Nah, kayak gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kan anaknya Nabi Nuh itu menjadi durhaka, nggak mau taat kepada Allah, termasuk istrinya. Apakah Nabi Nuh mendapatkan dosa? Tidak. Kenapa? Nabi Nuh sudah mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Ustadz pun nggak tahu sekarang Ustadz mendidik Zaid. Nggak tahu ke depan Zaid itu jadi baik atau jadi salah. Yang penting Ustadz dan istri sudah melakukan yang terbaik. Mendidiknya, membekali ilmu agama, membekali ilmu tentang pengetahuan umumnya, kayak gitu. Ya, karena kan tadi kewajiban kita itu adalah apa? Usaha, ikhtiar. Adapun hasil itu urusannya Allah. Sama seperti tadi, kewajiban seorang suami itu adalah mencari nafkah. Dapatnya berapapun itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita itu bukan paham, tapi belajar. Kapan pahamnya? Urusannya Gusti Allah seperti itu, ya. Maka ketika misalkan kita sudah menjadi anak kita dan pada akhirnya anak kita memilih untuk durhaka, itu pilihannya. Yang terpenting jangan sampai kita ya melepaskan dia dari terus kita berdakwah kepadanya karena nggak tahu dari dakwah sekian kalinya mungkin itulah yang akan mampu mengubah dia untuk masuk ke dalam Islam seperti itu ya atau menjadikan dia berubah menjadi anak yang soleh seperti itu Ibu ini ya. Ada yang bertanya di kolom chat, Ustaz. Oke. Ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Rahma. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya, apa yang dimaksud dengan menumpuk harta? Apakah dengan menabung bisa dianggap dengan menumpuk harta? Oke. Apakah menabung itu diajarkan di dalam Islam? Kayak gitu ya.
Sebetulnya kalau kita kembali buka dalam bab fikih, ya, menabung itu sebetulnya nggak ada. Yang ada itu sedekahkan, sedekahkan, sedekahkan. Namun bukan berarti menabung itu nggak boleh, ya. Kenapa? Nabi itu kan pernah ketika sholat, selepas sholat Nabi nggak zikir, nggak doa, langsung berangkat ke rumahnya, karena dekat rumahnya di sampingnya, gitu ya, ke kamarnya. Kemudian belum lu ada harta di balik tempat tidurnya, kemudian beliau ambil, segera tunaikan untuk membagikannya. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala gitu ya, menabung itu boleh, namun harus dengan tujuan yang jelas. Jadi jangan sampai ini kita nabung ini buat apa, investasi ini buat apa? Ya saya mah suka aja. Saya suka misalkan ngelihat rekening saya udah segini nih kayak gitu ya. Cukup nih kayaknya buat jalan-jalan gitu ya. Nah, jadi kalau kita menabung harus dengan tujuan yang jelas. Misalkan apa? Ini menabung buat nanti bikin rumah. Ini menabung buat nanti servis mobil. Itu nggak masalah. Tapi kalau kita menabung bukan tujuannya nggak jelas kayak gitu ya, nggak ada tujuan sama sekali, maka itu masuk ke dalam bab menimbun har, ya seperti itu. Oke, ini Tujuannya jaga-jaga gitu. apa? Bukan jaga-jaga aja. Ya, kalau buat jaga-jaga ya kita misalkan buat hari tua kita itu nggak masalah kayak gitu. Intinya begitu. Dalam Islam itu selalu diajarkan bahwa setiap harta yang kita miliki itu harus jelas arahnya buat apa. Karena begini Bapak Ibu, harta itu paling lama loh Bapak Ibu hisabnya. Kenapa? Dia akan ditanya. Pertama apa? Dari mana hartanya? Dari cara yang baik atau tidak? Setelah ditanya itu apa? Untuk apa digunakannya? Banyak pertanyaan akan harta itu. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf, ya, Nabi itu kan mengatakan, ini kalian ini asabiqunal awalun dijamin masuk surga. Ya, ada yang masuk surganya menggunakan kuda. Pas Abdurrahman bin Auf dengar, dia masuk surganya dengan cara merangkak. Kira-kira kalau kita masuk surganya dengan cara merangkak, mau nggak Bapak Ibu? Ya mau ya, yang penting masuk surga kan. Betul nggak Bapak ya? Nah, tapi Abdurrahman bin Auf kaget. Lah, kenapa saya masuk surganya dengan cara merangkak? Karena banyak yang hisab nanti di akhirat. Mendengar itu, maka beliau mensedekahkan seluruh hartanya, dan ketika ditanya, apa yang kau sisakan untuk anak dan keluargamu? Aku sisakan Allah dan juga Rasulnya. Namun dengan catatan Bapak Ibu, di zaman pemerintahan Islam dulu, kebutuhan pokok itu kewajiban negara. Ya, kayak misalkan apa? Kebutuhan pokok air, ya, air. Kemudian kebutuhan pokok itu kesehatan baik yang kaya ataupun yang miskin itu semuanya kewajiban negara. Seperti itu Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi dari kolom chat, itu dari Bisa. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf, saya mau tanya. Alhamdulillah, saya diberi anugerah anak berkebutuhan khusus yang background anak adalah autistis, yang dimana secara umur dan psikologis anak tidak sesuai umurnya. Pertanyaan saya, bagaimana hukum hisab saat di akhirat, Pak Ustadz? Oke. Pertama, ketika misalkan gitu ya berkebutuhan khusus tersebut dapatnya sebelum balik, ya, maka insya Allah anak kita itu bisa juga menjadi tiket bagi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi insya Allah itu bisa jadi tiket ibu yang sabar, itu akan menjadi tiket untuk orang tuanya, dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena mereka sesungguhnya spesial. Namun kalau saran kami gitu ya, coba ajari mereka Al-Qur'an. Karena
kalau kita pelajari tentang ilmunya Allah sahabat Al-Quran, ketika Allah mencabut satu nikmat dari diri kita, maka Allah akan berikan berkali-kali lipat nikmat pada hal yang lain. Ya, Allah, Ustaz punya teman yang dia itu nggak bisa melihat semenjak kecil. Ternyata apa? Pendengarannya kuat. Sekali dengar, sekali hafal. Ya gitu. Makanya ketika Allah mencabut satu nikmatnya, pasti akan Allah berikan nikmat yang lain di tempat yang lain. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau yang seperti itu nanti nggak akan dihisab. Ya, karena yang dihisab itu apa namanya itu? Yang nanti dihisab itu yang memenuhi kriteria. Nah gitu ya. Maka yang tidak memenuhi kriteria, misalkan tadi ya, ada kebutuhan khusus di sana, maka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi itu ada yang mau bertanya Ibu. Sebentar, Ustaz namanya lupa tadi. Ada, bukan. Tadi ada Bapak Pak Tri Astomo kalau nggak salah, atau siapa ya? Tadi sudah mengangkat tangan. Ya, Dodo mau nanya tadi, Dok. Ya betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz juga pertanyaannya mirip-mirip lah dengan yang ditanyakan Bu Wiwi sama Uci tadi barusan yang mengenai itu Pak Ustadz, yang Pak Ustadz terangkan itu kalau membeli emas ya, logam mulia itu harus berbentuk fisik, tidak boleh digital gitu, fisik. Ya mungkin yang dijelaskan sih Pak Ustadz sih. Siap. Tapi kalau misalnya ini kan ada sekarang produk itu dari yang banknya syariah gitu, atau pegadaian syariah. Terus juga kalau misalnya kalau tujuannya untuk menabung gitu ya, tabungan emas misalnya, itu kan ada tujuannya. Kalau misalnya berbentuk fisik, mungkin khawatir hilang atau seperti apa gitu. Jadi lebih aman. Ada juga yang milih digital, dan misalnya perlu sewaktu-waktu untuk jaga-jaga gitu ya. Misalnya hari libur atau apa kan lebih mudah jadi atau dijual. Itu ya kalau ini buah juga ya, itu boleh berarti, tapi apa Ustaznya kalau bentuk tabungan emas gitu misalnya dari bank yang syariah misalnya. Oke, kayak gitu ya. Pertama-tama gitu ya, kami sebetulnya meneliti juga gitu ya tentang bank syariah yang ada. Sebetulnya nggak ada yang betul-betul bank syariah itu sebetulnya nggak ada. Ada sebetulnya di sana akad-akad yang nggak sesuai juga, kayak gitu ya. Tapi kita sedang tidak berbicara itu. Kita sedang berbicara ketika kita misalkan menyimpan emas kita ya Bapak ya, seperti itu ya Bapak ya, menyimpan emas kita di bank gitu ya. Itu bagaimana secara hukumnya kayak gitu. Maka pertama begini, kalau misalkan kita mau menyimpan emas di bank, yang penting apa? Kita sudah ambil dulu emasnya sebelumnya, dan kita nitipnya itu udah, seingat kami ada dalam bentuk brankas. Jadi kita simpan brankas. Masih ada nggak sampai sekarang Bapak Ibu? Ada brankas. Jadi ada brankas kan kayak gitu. Jadi jelas karena apa namanya tuh? Ketika kita dari awal beli di bank tersebut, kita saja nggak tahu jasad emasnya seperti apa, kayak gitu ya, itu masuk juga kepada sesuatu yang tidak boleh, kayak gitu. Makanya misalnya gini, Bapak misalkan beli di bank nih, kayak gitu ya, beli emas, beli dulu, ambil dulu emas ya, setelah ini saya titip, tapi saya mau bayar berangkas saja, kayak gitu. Walaupun kami juga nggak tahu bayar berangkas itu berapa, gitu ya. Nah, bayar berangkas untuk keamanan, jadi kita bayarnya jasa, kayak gitu. Itu nggak masalah. Seperti itu, Bapak. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara seperti itu, untuk menjaga sih sebetulnya. Karena begini, Bunda, gitu ya, Bunda dan Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh kan pengen ya keluarga kita, termasuk kita punya kecerdasan seperti Ustadz Adi Hidayat atau seperti Imam Syafi'i, betul? Ustadz Adi yang hafal gitu ya, ini ayat sekian, ayat berapa gitu ya. Kalau kita ditanya ini surah apa, ya pokoknya mau Ustadz antara Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini ayat berapa? Wallahu alam Ustadz, kayak gitu ya. Kalau Ustadz Adi itu ini ayat sekian, di halaman sekian, pojok kanan, pojok kiri. Kalau kita jawabnya gimana?
antara pojok kanan dan pojok kiri ya. Udah memang antara kanan dan kiri kayak gitu ya. Nggak mungkin ada di luar itu. Nah, ternyata salah satu kebiasaan ibundanya yang diceritakan oleh beliau itu selalu menjaga apa yang dikonsumsinya. Jadi ibundanya Imam Syafi'i, ibundanya Ustaz Adi Hidayat itu nggak pernah sekalipun beli ayam mati itu nggak pernah. Karena kan kalau ayam mati kita nggak tahu ya, dipotongnya betul atau tidak, sesuai syariat Islam atau tidak. Makanya beliau seminggu sekali itu buat ngebahagiain anak-anaknya selalu beli ayam hidup. Terus ayam hidup tersebut dibawa ke pemotongan dan harus memotong sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Ibunda Ustaz Adhikayat. Untuk memastikan apapun yang masuk ke dalam perut anak-anaknya itu berasal dari sesuatu yang halal. Jadi nggak sekedar kita membelinya dengan harta halal saja, tapi kalau itu bentuknya hewan harus halal. Disembelihnya dengan cara yang baik seperti itu. Itu Masya Allah Bapak Ibu, itu lebih menjaga. Kayak gitu ya. Karena boleh jadi yang membuat, misalkan mohon maaf ya, misalnya gini, anak kita sulit untuk diatur, ya, atau tiba-tiba kok banyak banget musibah tuh ujian yang datang kepada kehidupan kita, rumah tangga tiba-tiba kan coba Bapak Ibu, akhir tahun ini banyak banget ya kasus perselingkuhan, betul nggak? Yang terbaru itu yang opa Korea itu yang diselingkuhi sama istrinya, coba bunda-bunda update nggak? Siapa Wah, namanya? Daihun. Hah? Daihun. Baihun ya, Ustaz nggak tahu namanya. Cuman lewat sekilas Ustaz jarang baca soalnya kayak gitu ya. Coba bayangkan, dalam tanda kutip, jin daksim lagi kejar setoran akhir tahun Bapak Ibu. Jin daksim itu adalah jin yang memang khusus menggoda dalam rumah tangga. Itu hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi menggoda dalam rumah tangga untuk menghancurkan hubungan kakak sama adik, orang tua sama anaknya, suami sama istrinya, kayak gitu ya. Itu hati-hati. Jin daksim lagi kejar setoran di akhir tahun. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Jin itu akan selalu mencari cara untuk menjerumuskan kita dalam kemaksiatan. Maka selalu perhatikan sebelum kita berucap, lebih baik dianggap tell me. Tell me itu apa? Telat mikir. Saat mikir. Yang penting kita berpikir dulu apa yang kita ucapkan. Coba, bunda-bunda pernah nggak ngebentak orang tuanya? Pernah. Nah, kayak gitu ya contohnya. Terus nggak sadar terus ini gitu ya, apa hatinya tuh kecewa gitu, merasa menyesal gitu. Atau mungkin bunda-bunda solihah pernah ya marahin anaknya sampai anaknya nangis tidur kayak gitu ya? Pernah nggak? Hah? Kayak gitu ya. Terus ketika anaknya tidur tuh diliatin gitu ya Allah, anak sekecil ini udah saya marahi, kita menyesal. Coba, kita nggak pernah menyesal tentang diamnya kita, tapi kita sering menyesal dengan ucapan kita, betul? Maka lebih baik dianggap tell me, mau dianggap tell me, mau dianggap duduk nggak masalah. Yang penting apa? Karena gini, kita itu akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan. Dan kalau kita udah mengucapkan nggak bisa di-delete. Kayak komputer delete nggak bisa, akan terus terjadi. Nah, maka Bapak Ibu selalu pikirkan sebelum melakukan apapun itu. Apakah yang kita ucapkan ini berkonsekuensi dosa atau berkonsekuensi pahala? Itu yang harus selalu kita pikirkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya mau nanya satu lagi Pak Ustadz. Boleh. Tadi saya jadi galau setelah Pak Ustadz menyampaikan contoh antara Nabi Daud sama jin daksim, Pak Ustadz. Oh iya, Nabi Daud dan juga jin daksim. Iya, tadi Nabi Daud butuh kesabaran sampai 9,5 abad gitu kan dengan memberi dakwah gitu. Nah, di satu sisi sekarang hati-hati jin daksimnya itu lagi ngejar setoran untuk merusak rumah tangga gitu ya Pak. Betul. Nah, itu yang bikin itu yang jadi saya bikin galau Pak Ustadz. Ustadz udah tahu sih galaunya Ibu. Yang pertama gini Pak Ustadz. Maaf ya sebelumnya
mumpung suami saya kan kagak ngerti bahasa Indonesia, jadi saya enak aja gitu ngomongin dia nih, Pak Ustadz. Waktu pertama kali menikah dia itu kan mualaf gitu. Oke, akhirnya saya berharap oke pelan-pelan lah, mungkin sambil sambil dijalanin mudah-mudahan kebuka hidayahnya gitu loh. Apapun itu, karena awalnya ateis. Nah, setelah menikah ternyata kok nggak berubah ya gitu, masih tetap dengan ateisnya gitu. Eh, baik itu cara pandangnya, baik itu tingkah lakunya dan semuanya gitu. Tapi tadi Pak Ustadz bilang udah Nabi Daud juga 9,5 abad. Saya pikir kayaknya umur saya nggak nyampe 9,5 abad gitu Pak Ustadz ya. Nah, tapi di satu sisi juga kalau saya menyerah, ini si jin ini kan lagi kejar setoran. Musuh iya, saya harus kalah sama si jin gitu. Mudah-mudahan Pak Ustadz ngerti arah arah pertanyaan saya kemana. Antara menjaga terus kesabaran sampai 9,5 abad kah, seperti Nabi Daud gitu ya mencontohkan, atau menyerah nih. Oke, bisa dipahami. Pertama begini, Terima Bunda kasih. Salihah. Coba Ustadz mau tanya. Ini nasihat buat Ustadz juga, semuanya. Nasihat buat kita Baik. semua. Di pernikahan kita yang mungkin sudah ada yang 10 tahun, 20 tahun, apa yang sudah kita hasilkan? Nothing. Nothing. Nggak ada. Nggak ada. Kayak gitu ya. Apa? Terus kita dalam melakukan sesuatu, ada nggak sih yang memang kita tuliskan? Begini Bapak Ibu yang dimakan Allah, coba lihat di sekitar kita. Mungkin banyak foto-foto yang terpajang ya. Banyak foto-foto, hiasan-hiasan. Tapi ada nggak visi misi dalam rumah tangga? Coba, jujur ini, gitu ya. Ada nggak visi misi dalam rumah tangga? Kan begini Bapak Ibu. Tujuan menikah itu kan ibadah. Seharusnya selepas menikah menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah. Pertanyaannya, sekarang kita semakin dekat kepada Allah nggak setelah menikah? Atau sama saja seperti sebelum menikah? Saya mah enggak. Nah maka gitu ya, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, begini, dalam satu pernikahan gini, orang yang naik angkot saja, dia naik angkot dengan tujuan yang sama tidak? Ke arah yang sama tidak? Ke arah yang sama kan? Ke arah yang sama. Gak mungkin gak ke arah yang sama. Yang satu pengen maju, yang satu pengen mundur. Gak maju-maju nanti angkotnya. Pasti memiliki arah yang sama walaupun tujuan akhirnya berbeda-beda. Kayak gitu. Kalau angkot saja yang sederhana harus memiliki tujuan yang sama, apalagi pernikahan. Coba, saya mau tanya, gitu ya. Ini jawab dalam hati masing-masing saja, karena secret ya tentang urusan rumah tangga, gitu ya. Kapan terakhir kali ngobrol sama pasangan kita, ya? Ustaz pernah ngumpulin pasangan-pasangan yang sudah menikah dan notabene umurnya lebih tua daripada kami. Saya tanya, kapan terakhir kali ngobrolin sama pasangan kita tentang visi misi dalam keluarga? Coba jawab saja masing-masing. Pernah atau tidak? Ya? Atau bahtera keluarganya memang seperti itu? Ya udahlah, ngalir saja gitu. Pun yang ada diobrolkan, nanti kita punya mobil tahun sekian ya, punya rumah tahun sekian ya. Pernah nggak sih kita berpikir, ini kita rumah tangga tuh mau dibawa kemana sih? Apa yang mau kita capai di rumah tangga kita di tahun ini, di tahun depan, di tahun lusa, 10 tahun ke depan? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ketika menikahi istri kami kayak gitu ya. Ustadz sebelum menikah tuh Ustadz kasih tahu nih, visi misi 30 tahun ke depan tuh mau seperti apa. Ya. Lihat visi misinya, kalau kamu nggak cocok nggak usah nikah. Ustadz katakan seperti itu. Ketika ta'aruf pertama kali dengan istri kami. Ustadz pun melihat visi misi istri Ustadz. Kayak gitu ya. Cocok. Nah, setelah menikah, tadinya kan punya visi misi yang berbeda ya. Akhirnya apa? Samakan, leburkan visi misinya menjadi visi misi yang sama. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala begini. Ibu dia tadi ada mindset yang juga keliru sebetulnya. Pertama, berbeda antara arti kesabaran dengan mempertahankan kemaksiatan. Kayak gitu ya. Jadi begini,
Nggak ada yang menganggap ketika, mohon maaf ya, terjadinya perceraian itu adalah sesuatu yang buruk, itu nggak ada. Jangan pernah anggap perceraian itu sebagai sebuah aib. Perceraian tidak dicintai, betul. Tapi bukan berarti nggak boleh. Kalau memang nggak ada jalan lain kecuali perceraian, gitu ya, maka itu jalan yang terbaik. Dan bukan berarti menandakan jin itu menang kepada kita, bukan. Ya, nah maka dari itu menjadi pertanyaan dari kita. Pasangan kita itu adalah cerminan diri kita, betul? Nah maka kita pun harus memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri. Kalau kita memberikan nasihat nggak mempan, mungkin mempannya dengan akhlakul karimah yang kita lakukan. Kayak gitu. Namun kalau kita sudah kerjakan memang nggak ketemu juga hasilnya, sudah kita ajak diskusi juga nggak ketemu hasilnya, perpisahan itu bukan sesuatu yang diharamkan. Nabi itu kan pernah mentalak salah satu istrinya, gitu. Ya. Nah maka dari itu, jadi perceraian itu memang bukan solusi terbaik, tapi solusi akhir kalau memang tidak ada solusi lain selain itu. Seperti itu ya. Jadi jangan kita menganggap perceraian itu sebagai sebuah jangan. Nabi 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 Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu pernah punya istri. Terus eh, ayahnya datang ke rumah Nabi Ismail, terus bertanya tentang kehidupannya. Ternyata apa? Istrinya nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim kasih kode, ceraikan dia. Setelah itu Nabi Ismail menikah lagi dan mendapatkan istri yang salihah, seperti itu. Seperti itu, mungkin Ibu ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Boleh, Ustaz? Boleh. Mau satu pertanyaan lagi boleh? Yang seperti yang Ustaz sampaikan, kadang kita sebagai muslim bisa mendapatkan hukumannya itu di dunia. Supaya apa yang nanti kita dapat di akhirat itu sudah selesai di dunia. Nah, gimana cara kita membedakan kalau seandainya misalnya apa yang kita alami nih, hal buruk yang kita alami itu adalah hukuman dari perbuatan kita sebelumnya, atau itu adalah ujian supaya kita bisa naik kelas gitu, dengan untuk dapat pahala yang lebih besar. Anggaplah misalnya, contohnya misalnya, saya kan termasuk agak takut dengan, dulu kan saya bertahun-tahun kerja di bank ya Ustaz. Terus saya sih nggak pernah peduli dengan yang namanya riba. Intinya dengan keringat saya baca doa Bismillah, ya udahlah, itu halal gitu. Nah, sebelumnya tuh sempat teman saya juga itu setelah memutuskan untuk keluar dari bank, terus dia berhijrah, itu semua hartanya dihabisin, dicuci. Nah, itu apakah itu adalah hukuman dari hasil riba yang dia nikmati, atau memang itu ujian untuk beliau itu naik kelas gitu, mendapat pahala yang besar? Sama-sama. Sebetulnya jawabannya sederhana, Ibu. Kalau dia mendapatkan hal tersebut, ketika dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu ujian. Tapi kalau dia mendapatkan hal tersebut, misalkan habis seluruh hartanya, ketika dia sedang bermaksiat, itu makanya itu yang disebut dengan musibah. Kayak gitu. Maka tinggal lihat kita hari ini, ketika kita mendapatkan hal tersebut yang tidak kita inginkan, ketika kita sudah dalam ketaatan kepada Allah, sudah berhijrah, maka itu bagian dari ujian. Tapi kalau kita masih tenggelam di hal yang sama, itu bagian dari musibah. Bagian dari teguran Allah. Tapi sesungguhnya begini, baik itu ujian ataupun musibah, itu bentuk cintanya Allah kepada manusia. Untuk memperingatkan, hey, kamu itu sudah terlalu jauh dari jalanku, ayo kembali. Kamu itu sudah terlalu jauh dari jalan yang dirahmati olehku, ayo kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang dicontohkan oleh para nabi dan juga rasul. Seperti itu. Jadi tinggal kita lihat ketika kita mendapatkan itu, apakah ketika kita sudah berhijrah ataukah ketika belum. Kalau ketika belum, itu bagian dari musibah. Tapi kalau sudah, maka itu bagian dari ujian. Allah ingin menguji.
Seberapa yakin nih kamu dengan Allah? Seberapa yakin, seberapa kuat gitu ya. Kan ada juga gini, satu majelis forum. Ya udah Ustaz, kalau Ustaz mengharamkan riba, bayarkan hutang riba saya. Saya sebenarnya jawab ini, ya enggak. Siapa yang tadi bilang Ustaz mengharamkan riba? Yang mengharamkan riba siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang akan memberikan solusi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan doalah saya ya. Wa halallahu al-bai'a wa harramat riba. Dan Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Seperti itu. Semangat Ibu Uci. Satu lagi Ustaz, Boleh? kan Ustaz bilang kalau seandainya kita dapat hal baik di dunia, kita sebagai muslim itu ibaratnya bonus. Nah, nanti bayarannya yang pasti itu adalah di akhirat. Seandainya hukuman kita terima di dunia, apakah itu artinya dosa-dosa kita nanti di akhirat juga sudah dihapuskan? Betul, betul, betul. Justru ketika kita mendapatkan sakit, mendapatkan ujian, itu cara Allah untuk menghapuskan kesalahan kita. Makanya di dalam hadis itu, wa'adbi'il sayyi'atal hasanah. Ada orang yang sudah bermaksiat, dia setelah itu langsung bersedekah. Sambil dia istighfar gitu ya, langsung dia panggil 10 orang dari sebelah kanan, 10 orang dari sebelah depan, itu apa? Makan di rumahnya. Ada yang seperti itu. Makanya gini, kita pasti mungkin pernah terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, maka cara yang harus kita lakukan setelah kita bermaksiat, cara apa? Cari untuk penawarnya. Ya, seperti itu. Jadi betul sekali, sebagaimana laksana tadi pahala, ya, dosa pun demikian. Makanya ketika tadi kita merasakan rasa sakit, jadi kadang sakitnya kita tuh memang itu bentuk keberkahan Allah. Kayak gitu ya. Bentuk keberkahan Allah agar Allah menggugurkan kesalahan-kesalahan dari apa yang dulu pernah kita kerjakan di masa lampau. Seperti itu, Ibu. Berarti Allah baik ya Ustaz ya. Kalau baik dosa banget. Dibayarnya di dunia, di akhirat nggak dituntut lagi. Tapi sedangkan kalau pahala baik gitu ya, itu ada bonus di dunia tapi juga diperhitungkan ya. Iya, makanya kurang baik apa Allah itu kepada kita. Bahkan umatnya Nabi Muhammad baru niat aja udah pahala. Nggak ada, boleh catat. Umat sebelum Nabi Muhammad itu nggak ada yang mereka mendapatkan pahala baru niat, itu nggak ada. Harus dikerjakan amalnya baru dapat pahalanya. Tapi umatnya Kanjeng Nabi, keistimewaannya baru niat saja sudah dapat pahala. Ya, tapi juga jangan niat terus tapi nggak pernah dilakukan. Jadi ya udahlah, yang penting saya perbanyak niat Ustaz. Karena niat saja sudah bernilai pahala. Nanti malam saya niat mau sholat malam kan gitu ya. Kayak ketika bangun segera sholat malam. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, Balik. seandainya nih kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu kemungkinan cukup lah buat bekal kita di akhirat. Apakah itu satu bentuk ujub atau kesombongan juga Ustaz atau gimana? Oke. Misalnya saya ngerasa kayak, wah udah nih ibadah saya bisa tepat waktu sholatnya, tapi puasanya Ramadan full. Tapi giliran punya waktu buat yang sunnah, saya pikir ya udah nanti aja lah, yang penting niat gitu kan udah dapat pahala. Nah itu kalau seandainya kita berpikir begitu, apakah itu bentuk dari ujub atau kesombongan? Oke, itu bagian dari ini. Itu bagian dari tipu daya setan. Ya udahlah. Ada loh yang orang diajak, ayo kita ini sholat duha dulu. Nggak mau, udah kebanyakan pahala. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah maka begini. Jangan kita lupakan bahwa amal kebaikan itu bisa terhapus. Nanti Ustaz akan share deh ininya apa? Akan share hadisnya ya. Amal kebaikan itu akan terhapus dari kemaksiatan. Bahkan kemaksiatan orang lain yang kemarin kita bahas dalam dosa jariah, Ibu Uci. Nah itu kan banyak loh dosa jariah. Terus ngalir kepada kita gitu ya. Maka kita pun harus menghilangkan dosa jariah tersebut. Nah maka kayak gitu ya. Ustadz ketika membaca sirah Nabi, sirah para sahabat, nggak ada satupun para sahabat yang punya mindset seperti itu. Bahkan mereka tuh selalu mengatakan apa? Umar di siang hari kayak singa, di malam hari dia menangis Bapak Ibu. Sambil mengatakan, betapa bodohnya engkau wahai Umar, betapa bodohnya engkau wahai Umar. Kenapa coba? Umar saking seperti itu ya.
Umar teringat ketika di masa jahiliyahnya pernah menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup. Makanya semenjak itu Umar selalu mengatakan, betapa bodohnya engkau, Umar. Kita amalannya belum seperti Umar bin Khattab ya, yang malam itu tidurnya, kita kan bedanya sedikit ya sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikit tidurnya, kalau kita dikit-dikit tidur gitu ya. Kalau Umar bin Khattab dikit lupanya, kalau kita dikit-dikit lupa. Kayak gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan ada para sahabat yang punya mindset seperti itu. Nah, maka kita tuh harus selalu kan ini kita kurang gitu loh. Kita nggak tahu. Kan kalau dalam perusahaan mas sederhananya gini loh Bapak Ibu. Kita lagi usaha, untung nih udah dikurangin gaji karyawan, udah dikurangin operasional, tiba-tiba ada operasional tak terduga gitu ya, kurang lagi, yang tadinya minus 1 juta jadi yang tadinya plus 1 juta jadi minus 1 juta. Nah, hati-hati terhadap amal pun demikian. Kita merasa udah lengkap, datang tuh dosa kita yang di masa lalu, potong kayak gitu ya. Datang lagi yang belum beres, potong. Kita pernah berbuat dolim gak minta maaf, potong lagi. Yang tadinya sudah surplus menjadi minus. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita coba dulu mungkin untuk pertemuan kita di kajian pada malam hari ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat ya, umurnya berkah, rezekinya Amin. berkah, lancar Amin. kayak gitu ya. Amin. Kemudian setiap amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, setelah ini mau dilanjutkan Ibu atau langsung ditutup? Mau ngomong dikasih? Mau ada Mau Ntar kalau kakak ada yang ngomongin kita soalnya nanti Pak Ustadz kalau les keputus. Gimana Ibu, nggak kedengaran suaranya? Saya sebentar. Kakak Ya, ada yang mau diomongin sesudah ini soalnya kan nanti kalau Ustadz live ya putus. suaranya bergema. Enggak sih, ya baik. Karena paling kalau dari saya wakil dari pengurus IKC belum ada yang mau disampaikan karena dari tuan rumah yang akan ketempatan untuk acara berikutnya belum konfirmasi lebih lanjut. Nanti tunggu aja kabar berikutnya via WA Group ya. Oke. Ustadz bisa ditutup. Oke. Boleh minta doanya nggak Ustadz? Kebetulan ada beberapa keluarga kita yang sakit. Mungkin minta doanya, sedang mengimbau musibah juga, macam-macam. Kita boleh tutup dengan doa bersama. Kalau dikasih musibah, dikasih sabar. Oke, baik, insya Allah kita doakan bersama ya. Baik, kita terakhir sebelum kita tutup, kita berdoa semoga Bapak Ibu yang sedang melakukan aktivitasnya dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, dan saudara-saudara kita yang hari ini mungkin sedang diuji sakit, kita doakan pertama sakitnya sebagai penggugur bagi dosanya, dan dari balik sakit tersebut Allah berikan pahala yang berlimpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana fi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, berarti langsung ditutup aja Zoom-nya Ibu ya. Soalnya kalau nggak ditutup, barangkali ada yang bicarakan, Ustadz doang yang keluar, jadi keluar rapat. Tapi kalau misalkan udah nggak ada pembicaraan lagi, Ustadz akan akhiri rapat untuk semua. Berarti akhir rapat untuk semua Ibu ya.
Langsung ditutup Pak aja. Ustadz, Terima saya kasih nanti mau Ustadz. titip sama Mbak Uci. Itu pertanyaan ada 2 lagi. Saya mau nanya sekarang takut kemalaman, Pak Ustadz. Saya nggak tega gitu, Pak Ustadz. Nanti saya Oh, catat aja Mbak Ucinya. Ibu Dia, nanti Ya. nggak usah titip pertanyaan. Ibu Uci pun sudah bisa jawab pertanyaannya ya. Masya Allah. Oh iya. Ya, Baik, oke. baik. Baik, Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu ya untuk kajian kita di malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Izin pamit Bapak Semuanya. Ibu, sehat selalu, berkah Semuanya. Uci, selalu. makasih juga ya. Uci,